Halo semuanya, kembali lagi bersama saya dan di video kali ini kita bahas tema lagi tentang weekly one shot one kill. Tapi hari ini saya mau bahas tentang setup yang gagal ya. Karena biasanya ada teman-teman yang nanya, "Bang, kasih lihat setup gagalnya juga dong." Nah, jadi kali ini kebetulan kemarin bener-bener baru kemarin gitu ya, saya baru ngalamin setup gagal di bulan November ini. Nah, kita langsung breakdown aja kenapa bisa gagal atau apa penyebab gagal dan bagaimana cara kita handle losing trade. Oke, langsung aja. Tapi sebelumnya saya mau remind aja buat teman-teman traktir kopi. Jangan lupa untuk bulan Desember ini kita akan 3 kali live Zoom setiap Sabtu, tanggal 7, 14, dan 21. Nanti untuk tema-temanya akan saya post di community tab khusus member traktir kopi. Yang pasti stay tune terus ya. Dan buat teman-teman juga yang belum join, dan mau join, mau ikut live Zoom kita di tiap malam minggu selama 3 minggu berturut-turut di bulan Desember ini, silakan ya. Sambil kita juga bisa Q&A dan saya juga undang guest speaker nanti untuk apa trade breakdown setup mereka dan bagaimana jika mereka bisa mencapai konsistensi. Ada dua yang mau saya highlight. Yang pertama adalah kita ngomong tentang gold dan satu lagi tentang power of backtesting. Oke, jadi nanti kita ketemu di live Zoom traktir kopi. Oke, dan linknya ada di deskripsi video buat teman-teman yang nanya-nanya. Oke, nah jadi sebenarnya saya punya dua trade di 1 minggu ini ya. Jadi di mendekati akhir November ini agak cukup agresif karena saya juga nggak tahu kenapa ya. Maksudnya secara price action menurut saya lebih clean dibanding beberapa minggu belakangan ini ya, mungkin karena mendekati akhir bulan. Biasanya kan minggu ketiga minggu keempat itu kan masa-masa distribusi ya, jadi memang wajar kalau misalkan harga itu atau market itu bergerak lebih enak, lebih cenderung trending dibanding biasanya karena ngejar deadline akhir bulan untuk ngelakuin distribusinya ke draw on liquidity-nya. Oke, jadi hari ini sebenarnya atau minggu ini tuh saya ada dua setup. Jadi yang pertama itu kita ngalamin win ya, setup kita win, lalu yang satu lagi kita setupnya gagal. Dan teman-teman bisa lihat ketika saya win, saya mau biarkan winnya itu big win. Tapi kalau saya ngalamin loss, saya mau loss itu loss yang kecil ya teman-teman. Dan walaupun kita ngalamin loss di bulan November ini, tapi overall itu sangat bagus banget ya. Secara aplikasi TF juga kita udah dapat lagi poinnya, kita achieve target kita dan masih surplus banyak banget karena dari dua trade terakhir aja itu kita masih surplus sekitar 450-an pips. Jadi masih sangat 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 aman untuk bulan November ini minimal untuk aplikasi TF saya. Oke. Nah, kita breakdown aja dua trade ini satu sama ya. Yang pertama dari setup menang dulu, nanti di ending kita bahas setup gagal kita. Nah, ini setup gagal. Jadi langsung boom, langsung kena SL tanpa ampun sama sekali. Oke, nanti kita bahas ini. Yang pertama adalah kalau kita mau ngelihat goal, jadi minimal apa yang saya lihat dan kenapa saya ambil posisi buy, dua berturut-turut itu kan ambil buy, walaupun yang satu kena stop loss. Pertanyaannya kenapa sih kok saya berani ambil buy, padahal kalau kita lihat di time frame daily-nya, satu kita ada di area diskon karena kita betul-betul jauh banget ada di area bawah monthly open ya. Ini begitu pembukaan bulan November, dia turun kenceng banget tuh lihat. Wah, habis dia juga swing ke bawah, dia tarik lagi ke atas ya, masuk ke weekly fair value gap. Di sini juga ada daily fair value gap. Ya, di sini juga saya sempat sell dan dia drop lagi. Oke, dia drop, dia break previous daily low candle ini ya. Jadi ada dua previous daily low yang di break dengan satu candle besar ini. Oke, tapi yang seperti kemarin saya bilang, yang saya kurang suka dari gold itu adalah saat ini dia lagi terkena liquidity trap, yaitu di mana dia terjebak di antara dua higher time frame PD array. Jadi kalau kita lihat dia di dalam daily fair value gap, di dalam bullish fair value gap, tapi juga di area premiumnya juga di sini ada apa namanya daily inversion fair value gap. Sorry kasih nama ya. Tapi ada teman-teman ngerti lah kalau ini daily inversion fair value gap. Jadi sebenarnya kan dia datang dari area premium ya. Dia reject dari apa namanya higher time frame PD array yang area premium dan sekarang dia lagi sideways karena kita lihat di sini tiga candle ini kan lagi sideways nih, candlenya kecil-kecil, undecision candle kan. Jadi dia lagi belum menentukan biasnya selanjutnya tuh mau kemana, mau ngambil yang atas atau dia mau nge-break yang bawah. Jadi masih undecision candle karena dia terjebak di antara dua PD array. Jadi akan lebih safety untuk trade di gold itu kalau kita mau ngelihat salah satu PD array-nya di break. Jadi kalau misalkan
daily inversion fair value gap ini di break, ya udah di break aja sekalian gitu. Jadi begitu di break, nah kita kan jadi lebih punya kejelasan ya. Tapi tahu dia sekalian nge-break ke bawah. Nah itu kan juga memberikan bias yang lebih jelas. Tapi kalau seperti ini lagi di liquidity trap, dia terjebak di dalam undecision apa candle seperti ini. Oke, jadi wajar ya kalau misalkan dia cenderungnya atas bawah atas bawah atas bawah gitu. Nah, pertanyaannya kenapa kemarin saya ambil buy 2 kali berturut-turut di hari Selasa dan Rabu ya, Selasa dan Rabu. Oke. Kalau yang setup sell-nya kan udah kemarin dijelasin di weekly one shot one kill minggu lalu. Nah, kalau yang untuk setup buy ini kan saya ambil di tanggal 26 November ini. Jadi setup itu terjemput di 26 November dan selesai itu juga di kalau nggak salah di hari yang sama juga ya. Sorry sorry nggak di hari esok ya. Dia kena hit TP. Jadi emang nggak tahu kenapa nih ya volatilitasnya luar biasa ya gold ya mendekati akhir November ini. Nah, kalau ditanya kenapa, sebenarnya ini simple banget ya, seperti weekly one shot one kill yang biasa-biasanya. Jadi emang tidak ada yang spesial, tidak ada yang baru. Ini ngulang aja ya setup yang sama yang diulang terus-menerus. Jadi kalau kita lihat kan di sini ada sweep liquidity di dalam daily fair value gap, betul kan? Jadi apa namanya? Simple banget, ada sweep liquidity di dalam daily fair value gap. Di sini kita lihat ada daily fair value gap. Di sini juga sebenarnya ada bearish fair value gap yang udah di break dengan apa displacement candle ini. Jadi emang udah menandakan bahwa di area apa namanya di area diskon ini dia itu tidak mampu untuk bertahan di bawah area diskon. Nangkep ya teman-teman. Jadi memang begitu in bearish fair value gap ini di break sama displacement candle ini, di sini saya ngelihat bahwa memang order flow-nya udah mulai berubah. Oke. Jadi waktu itu makanya saya nunggu secara spesifik di sini juga nih. Karena ini kan masuk ke area premiumnya. Jadi simpelnya adalah dia reject di area diskon, dia berjalan menuju premium. Jadi sebenarnya kan lagi sideways aja nih. Cuman range-nya lebar aja ya. Nah, kalau untuk spesifik ini karena cuma ngambil beberapa pips doang, ya, ya beberapa ratus pips maksudnya. Jadi kita nggak perlu yang gimana-gimana, oke? Karena kalau teman-teman tahu karakteristik gold ya emang begitu ya. Kalau cuma ngambil 100-200 pips di gold itu bukan sesuatu yang gimana-gimana ya. Lain urusan kalau kita ngomong forex ya. Forex tuh aduh ampun-ampun deh ya. Makanya saya lebih suka gold ya pokoknya. Jadi di daily kita udah simple banget. Kita ngeliat ada sweep liquidity. Oke. Walaupun waktu itu kan waktu saya entry itu kan dia belum closing candle ya teman-teman ya. Jadi kalau di sini kan udah kelihatan nih udah closing candle. Jadi di candle ketiga ini juga waktu itu saya ambil buy lagi walaupun kena stop loss. Oke. Nah, jadi di tanggal 26 November dia sweep di dalam apa higher time frame PD Ray. Jadi itu aja alasannya. Oke, jadi kita ke time frame lebih kecilnya. Dan walaupun ini sideways, ya ini cenderung sideways, ya. Dan beberapa teman-teman juga kemarin ada beberapa yang nanya, Bang, gold kemana ini? Gak jelas banget arahnya dia cuma naik turun ya. Mungkin beberapa orang mereka masih bingung kalau misalkan lagi ada di fase konsolidasi ya. Tapi sebenarnya menggunakan konsep yang sama kita bisa juga melihat kok sebenarnya apa yang mau dilakukan. Pertama, yang harus kita ingat gold itu lagi ada di area diskon ya. Dia lagi ada di area diskon dan dia lagi konsolidasi di dalam higher time frame PD Ray. Oke. Nah, kalau kita lihat kan ini kan sub liquidity-nya tadi nih di daily candle tadi. Jadi di sweep masuk ke daily fair value gap kemudian dia reject. Walaupun kita lihat nggak ada displacement candle yang mampu melebihi swing high di sini kan. Nah, dia naik lagi ke atas, dia turun lagi ya, kemudian dia nge-break lagi ke atas. Walaupun sebenarnya secara apa namanya displacement candle juga ini kurang displace ya sebenarnya teman-teman ya. Kalau kita bilang ini apakah ini market structure shift, buat saya sih ini belum menggambarkan market structure shift ya. At least kalau kita pakai time frame H1, buat saya ini belum terjadi nih market structure shift-nya. Jadi apa namanya belum bisa dikatakan bahwa sudah ada perubahan struktur. Tapi kan saya juga udah sharing kan di beberapa video-video sebelumnya. Contohnya misalkan waktu di video balance price range kalau teman-teman ingat ya kalau belum pernah nonton ya udah nanti habis ini cari aja balance price range karena di sana kan saya juga udah ngomong balance price range itu juga bukan hanya sekedar PD array tapi balance price range itu juga bisa di memberitahu kita sebuah narasi dia tuh bentuknya sama seperti breakaway gap. Apa maksudnya? Jadi kalau misalkan kita muncul breakaway balance price range itu sebenarnya sebuah indikasi awal bahwa perubahan tren itu, perubahan order flow itu mulai terjadi. Kenapa? Karena bearish fair value gap dalam konteks ini, bearish fair value gap ini tidak direspek dan langsung di break dengan displacement candle. Bayangin satu, dua, dan tiga.
Memang secara market structure shift dia belum terjadi, tapi kita mulai ngeliat tanda-tanda awal ada perubahan order flow, yaitu apa? Bearish order block yang nggak di respect. Tapi lihat apa yang dilakukan sama algoritma ketika dia masuk ke dalam bullish fair value gap. Ini kan waktu dia ngebreak ini kan di sini dia menciptakan bullish fair value gap nih. Jadi ininya inversion fair value gap, ininya bullish fair value gap. Lihat apa yang terjadi. Bearish fair value gap tidak di respect, bullish fair value gap di respect. Lihat tuh closing candle-nya. Satu, satu, satu. Nih, satu lagi. Ya. Jadi kelihatan ya cara kita baca narasinya juga ya. Bearish fair value gap tidak di respect, bullish fair value gap di respect. Jadi dari situ aja sebenarnya udah mulai ada tanda-tanda. Walaupun memang kalau kita ngomong secara market structure shift, dia belum terlalu ada displacement candle yang memberikan konfirmasi kalau memang market structure shift-nya udah terjadi. Tapi dari ngelihat dari cara algoritma memperlakukan bearish fair value gap, bearish imbalance dengan membandingkan dengan memperlakukan bullish imbalance, kita bisa ngelihat bahwa sepertinya sudah mulai ada perubahan order flow. Intinya tanda-tanda awal itu udah mulai kelihatan. Walaupun di time frame H1 memang nggak terlalu kelihatan, tapi at least kita tahu di sini ada bearish, sorry, ada inversion fair value gap, yang di sini ada bullish fair value gap. Nah, kalau kita lihat juga di sini itu ada failure swing kan. Memang nggak ada SMT, ya. Ini betul-betul choppy, tapi at least ketika saya ngelihat bahwa dia turun lagi begini, ya, dan dia tidak mampu nge-sweep atau nge-break si low ini ya, dan dia buru-buru naik dengan tanda bahwa bearish fair value gap di break dengan bullish fair value gap, apa sih teman-teman ngangkep ya maksud saya? Nangkep ya maksudnya, jadi memang tidak ada keinginan untuk turun lebih dalam, ya kan? Harusnya kan kalau dia mau turun lebih dalam kan begini nih, dia turun ke sini, di sini ada bearish fair value gap, dia naik ke sini, ya, dia turun lagi, at least dia nge-sweep dulu ke sini. Kalaupun mau naik, dia nge-sweep sini dulu, baru dia naik lagi. Tapi ini nggak sama sekali nih. Dia turun, bikin bearish fair value gap, lalu tiba-tiba, boom, boom, boom. Nangkep ya? Jadi ini adalah valid failure swing. Karena dia mencoba untuk turun sekali lagi, men-sweep atau membreak, tapi gagal. Mana dibalas dengan adanya eh, bullish fair value gap ini. Dan di sini kan juga sebenarnya kalau kita tarik dari sini ke sini, ini kan jadi BPR nih, jadi balance price range. Karena kan balance price range itu kan adalah perpaduan antara inversion fair value gap dengan fair value gap. Makanya saya bilang bahwa di sini tuh sebenarnya narasinya udah kelihatan kalau misalkan memang perubahannya tuh udah mau ke arah bullish order flow. Apalagi dia juga ada di area diskon. Jadi itu sih tanda-tanda awal aja gitu ya yang saya lihat bagaimana cara dia memperlakukan bearish fair value gap dan bagaimana cara dia memperlakukan bullish fair value gap, lalu juga bagaimana dia memperlakukan outflow. Dia tidak mampu untuk melakukan atau membuat sebuah sweep liquidity ataupun low yang baru. Jadi dari situ saya ngambil kesimpulan bahwa at least pada waktu itu saya ngambil kesimpulan bahwa order flow-nya ciri-cirinya udah mulai mau berubah ke arah bullish order flow. So saya jadi betting ya, saya ngebet kalau misalkan ke depannya ekspektasi saya adalah, analisa saya adalah dia akan bullish. At least dia hanya sekedar koreksi ya. Jadi tetap pada masa ini order flow ini saya tetap berpendapat bahwa gold itu masih bearish. Karena kalau kita ngelihat displacement candle di sini, displacement candle ini juga ngebreak nih. Dia ngebreak previous daily low-nya. Jadi sebenarnya kalau menurut saya order flow-nya gold itu masih bearish, tapi di sini itu kita hanya nyari untuk koreksinya doang ke atas. Minimal dia ke area premium dulu sebelum nanti melanjutkan penurunan ke bawah gitu. Dan sebenarnya saya juga nge-sell, pasang limit di atas lagi ya, ibaratnya di atas lagi, cuman nggak kejemput gitu. Jadi sebenarnya ada 3 pending order yang saya masukin, 2 kejemput ya, satu nggak kejemput, dari 2 yang kejemput satu kena stop loss, satu kena TP gitu. Nah, jadi itu cara saya baca narasi, karena teman-teman tuh banyak banget tuh yang suka DM bang, bikin video cara baca narasi. Sekarang saya bingung gimana coba ngejelasin baca narasi ya teman-teman ya. Ya jadi kayak gini-gini aja deh gitu ya, semoga dengan teman-teman eh, apa nonton begini ya mungkin semoga harapan saya sih bisa ngerti ya, bisa nangkep-nangkep gitu gimana maksudnya cara saya berpikir ketika saya baca narasi market. Walaupun tetap aja analisa saya bisa aja salah gitu kan. Tapi untuk konteks yang kali ini ya kebetulan aja saya betting dia bullish dan dia beneran bullish.
gitu dengan analisa-analisa yang tadi saya jelaskan. Oke. Nah, tapi begitu ke time frame yang 15, saya lebih suka nih sama bentuk price actionnya. Gitu. Kenapa? Nah, kita lihat nih. Kalau di time frame yang 15 nih lebih jelas nih, karena begitu dia nge-sweep di sini, ya, lihat dong. Jadi sebenarnya waktu dia nge-break dengan kenceng ini, ya, saya pikir udah mulai bener-bener, maksudnya order flow-nya beneran bearish. Ternyata begitu dia nge-break ini, ya, dia balik lagi masuk ke daily, dibales lagi dengan kenceng. Oke, walaupun tetap ya buat saya ini bukan market structure shift, teman-teman ingat ya, ini bukan market structure shift. Makanya saya belum do nothing di sini. Saya nggak ngapa-ngapain, saya masih menunggu ya. Apalagi ini juga masih sia-sia kan. Nah, begitu mid-tide open pembukaan, kita bisa lihat dia bikin swing high, turun lagi sekali lagi ke bawah, tapi gagal nih. Ya, dia bikin failure swing. Tapi apa yang dilakukan ketika mid-tide open turun ke bawah ini? Yang dilakukan dari mid-tide open, begitu dia turun ke bawah, dia ngapain? Dia masuk, dia nge-rebalance apa? Dia nge-rebalance imbalance yang ada di sini. Jadi di sini sekali lagi terjadi BPR, di sini inversion fair value gap-nya, di sini fair value gap-nya. Jadi begitu pembukaan mid-tide open, ada Judah swing turun ke bawah, nge-rebalance, imbalance di bagian sini. Setelah di-rebalance, ternyata apa yang dilakukan? Dia respect loh sama imbalance ini. Begitu di-rebalance ke sini, dia naik lagi tuh, displace lagi. Nangkep ya? Berarti artinya ketika dia rebalance lalu dia naik lagi ke atas dengan displace, dia respect sekali lagi, dia tidak respect bearish fair value gap-nya tidak di respect, bullish fair value gap-nya di respect gitu ya. Dan artinya apa? Artinya area sini itu udah jadi balance price range. Apa maksudnya? Artinya di daerah sini, di area sini itu udah balance. Teman-teman selalu ingat ini ya, bahwa algoritma itu hanya bekerja untuk dua hal aja. Yang pertama untuk seeking liquidity, yang kedua untuk rebalance imbalance. Jadi kalau dia udah rebalance imbalance, area ini udah balance, ya, jadi range ini udah balance ya. Jadi artinya udah nggak ada inefisiensi lagi di sini. Kalau sudah tidak ada inefisiensi lagi, pertanyaannya market ngapain? Ayo, setelah range-nya balance, apa yang dilakukan market setelah sebuah range itu jadi balance, udah efisien? Ekspansi, ya kan? nggak ada nggak ada gunanya lagi dia di area sini. Kenapa? Udah nggak ada inefisiensi, udah nggak ada imbalance. Jadi dia pasti algoritma pasti pergi lagi ke suatu draw on liquidity yang baru untuk balik lagi mengerjakan tugasnya. Either dia rebalance lagi imbalance di tempat yang lain atau dia cari liquidity di tempat yang lain. Tangkep ya? Makanya balance price range itu sebenarnya konsepnya agak dalam. Dan kenapa dia bisa dijadikan sebagai alat entry, PD re-entry. Karena kita tahu market itu, kalau ada perdebatan, market itu efisien atau inefisien sih? Ya jelas kalau dari kacamata ICT, market itu efisien. Karena market itu efisien, kita bisa menjadikan fair value gap itu sebagai area entry. Karena menurut kacamata ICT, market itu bergerak secara efisien. Sebelum market melakukan ekspansi ke tempat yang baru, dia pasti akan merebalance dulu area yang lama. Setelah semua inefisiensi menjadi efisien, semua imbalance di rebalance, baru dia melakukan ekspansi lagi di tempat lain, mencari lagi imbalance yang baru, atau dia engineer liquidity untuk kemudian di sweep sama dia. Jadi sebenarnya algoritma itu ya kerjanya begitu-begitu aja. Jadi waktu saya ngelihat bahwa bearish fair value gap nggak di respect, bullish fair value gap di respect, dia masuk ke sini, dia displace ke atas, market structure shift terjadi. Di sinilah market structure shift-nya, pas di London Open ini. Oke? Nah, jadi begitu saya ngelihat dia displace gini, market structure shift terjadi, maka ini jadi apa nih? Si dua bearish konsekutif candle ini, setelah market structure shift ini terjadi ya dengan sangat-sangat jelas, maka di time frame yang 15 ya, kalau di H1 kan tadi nggak terlalu jelas. Dua konsekutif bearish candle ini berubah menjadi order block nih. Oke, jadi terus juga kalau kita ukur dari low sini kan ini swing low terakhir nih ya. Swing low terakhir yang ngedorong harga ke atas kan. Kalau kita ukur low di sini dengan high di sini ya. Ini juga area OTI-nya. Area 0,62-nya, golden ratio-nya, selaras dengan area order block di sini. Plus, di sini juga kita lihat ada apa nih? Ada fair value gap. Jadi, terlalu banyak kumpulan PD array yang ada di area sini.
Di time frame H1-nya ada fair value gap H1, ada inversion fair value gap H1. Di time frame M15-nya juga ada order block M15, ada fair value gap M15, ada area OTI. Jadi terlalu banyak keselarasan antara banyak PD array. Makanya ini bisa jadi disebut sebagai strong support. Dan kita juga tahu kenapa dia expand. Kenapa dia expand? Ya ini udah balance. Area ini tuh udah balance. Nangkep ya teman-teman. Semoga nangkep nih. Jadi area ini tuh udah balance. Jadi udah nggak ada gunanya lagi dia ngapain dia sideways di sini. Tugas dia kan dia kan di coding untuk tugasnya dua. Either dia cari imbalance atau dia engineer liquidity atau dia seeking liquidity kan. Bisa dia seeking liquidity atau kalau nggak ada liquidity ya dia engineer dulu, ya kan? Nah, ini lihat nih, area ini tuh udah balance. Satu area ini tuh udah balance, udah efisien, udah rebalance. Jadi udah nggak ada gunanya lagi dia gerak di sini. Makanya dia expand ke atas gitu dan kita bisa lihat dia respect si order block M15 ini dan juga dia respect fair value gap M15 ini. Kita lihat closing candle ya. Betul? Di sini cantik sekali ya. Ini betul-betul tidak melebihi dari konsekuen encroachment si fair value gap H1-nya tuh. Satu candle, dua candle, tiga candle, empat candle. Nggak ada satupun yang closing candle-nya di bawah dari si konsekuen encroachment si fair value gap di H1 ini. Oke. Nah, jadi dengan narasi tadi, semoga ngerti deh. Habis saya juga bingung gimana gimana ngejelasinnya ya. Tapi semoga ngerti lah ya. Ya, karena itu. Jadi karena saya ngelihat hal-hal ini, bearish fair value gap gak di respect, bullish fair value gap di respect, eh, BPR terjadi, order blocknya terjadi, OTI dan segala macam. Makanya akhirnya saya limit di sini. Gitu, saya limit di sini dan apa namanya sesederhana itu aja sih cara saya untuk entry. Nah mungkin penempatan stop lossnya juga ya. Kalau misalkan kemarin kan saya juga apa namanya sempat posting juga di Instastory saya di Instagram ada ada dua hal gitu. Jadi yang pertama adalah at least kalau misalkan teman-teman mau entry itu ya tempatkan stop loss di tempat di mana memang stop loss itu seharusnya ditempatkan. Jadi menempatkan stop loss itu bukan pakai feeling. Kayaknya di sini aja cukup deh. Ya jangan begitu teman-teman. Kita harus tetap realistis. Ketika kita membuat sebuah trading plan kan kita memakai logis, alasan logis. Kita buang semua emosi kita karena emosi itu di dalam trading itu yang akan membuat kita menjadi gagal. Oke? Jadi kita nggak mau ada urusan emosi sama sekali. Kita mau bikin sebuah trading plan kita itu dengan logis. Nah kalau dilihat dari konteks price action begini, ya logis banget kalau misalkan ya taruh penempatan stop loss ini sebenarnya di area ini kan. Karena ini pastinya menjadi apa? Protected low-nya dia. Ini pasti jadi area di mana ini akan dilindungi. Kenapa? Karena dia gagal nge-sweep ini. Kalau low ini gagal nge-sweep low ini, berarti di area ini tuh sebenarnya ada apa nih? Ayo teman-teman. Kalau kita bisa ngobrol nih kayak di live Zoom, ini ada area apa di sini? Ya ini orderan smart money di sini. Karena ada orderan smart money, karena order pairing smart money-nya di sini, makanya smart money ngejagain supaya nggak dibawa turun lagi. Dia nggak mau diganggu gugat orderan di sini. Dan ketika gimana caranya? Dia jaga ini low nggak di sweep. Ayo, gimana caranya? Ya gini kan, begitu dia turun-turun lagi, ketika algoritma buat turun lagi, dia ngapain? Smart money ngapain di sini? Ayo ngapain? Ya dia ambil lagi, dia order lagi, dia reorder lagi di sini. Dia tembak buy lagi di sini, makanya harganya terbang ke atas. Ya kan? Kenapa dia tembak lagi di sini? Supaya ini nggak diganggu gugat. Karena dia pengen dapat harga dengan dia pengen dapat posisi buy dengan harga terbaik. Jadi di sini ada order smart money, di sini juga ada order smart money. Kalau enggak gold naik berapa ratus pip dalam hitungan berapa menit ini kerjaan siapa emang? Hah? Kerjaan siapa yang bisa ngedorong gold naik segini dalam hitungan setengah jam ini? Hmm? Jadi kita di sini ada order smart money, di sini juga ada order smart money. Jadi penempatan stop loss paling ideal, paling realistis, paling logis ya sebenarnya di sini gitu. Jadi seperti itu ya cara saya baca narasi, cara saya baca price action, dan cara saya memutuskan apakah saya mau masuk atau enggak. Terus saya juga ngitung teman-teman ya. Kalau misalkan saya entry di sini, misalnya saya ambil OTI-nya, oke, dari OTI ke stop loss di sini itu berapa nih jaraknya? Terus saya ukur nih, kira-kira kenaikan dia bisa sampai mana? Risk reward-nya masih masuk nggak? Kalau risk reward-nya
Di bawah dua, saya saya prefer enggak sih gitu. Kecuali ada satu dan lain hal. Tapi kalau risk rewardnya di bawah dua, saya prefer enggak. Dan begitu saya hitung, risk rewardnya masih di atas dua. Ya udah saya ambil gitu. As simple as this saja gitu. Nah, jadi saya ada dua order sebenarnya di dua aplikasi aplikasi TF kan bisa bikin dua ya. Jadi satu saya tempatin di sini, benar-benar di ujung week ini, oke. Dan yang selaras dengan OT ini, satu di sini, satu lagi saya tempatin di sini, gitu. Ini yang lebih diskonnya nih. Sebenarnya ini kan juga bagian dari order block karena smart money reversalnya kan udah terjadi di sini. Jadi semua down close candle itu kan menjadi apa? Menjadi mitigation block. Jadi sebenarnya semua down close candle harus berfungsi menjadi menjadi support untuk mendorong harga lebih tinggi lagi ke atas. Jadi eh, waktu itu saya mikir gini, oke, saya pasang dua nih, ya. Satu di sini, secara realistis memang di sini karena ini OT-nya. Satu lagi bodo amat, kejemput nggak kejemput bodo amat. Yang penting saya pasang dulu aja, gitu. Jadi satu lagi sebenarnya entry dengan mindset begitu. Mau kejemput ya syukur, nggak kejemput ya udah. Karena juga toh ketika limit saya kejemput kan nggak ada kepastian juga bahwa akan TP kan. Jadi jangan never to overconfidence gitu kan. Jadi ya udah, either dia kejemput ya syukur, nggak kejemput bodo amat saya gitu. Dan ternyata dua-duanya kejemput gitu. Even yang di sini pun MRG masih kejemput nih dengan spreadnya dia ternyata ini masih kejemput. Ya puji Tuhan ya. Ya jadi gitu dua trade ini ya. Jadi saya ambil di sini satu, nih satu lagi saya ambil di sini satu di ujung week ini dan masih dapat di sini. Gitu dan exitnya ya no apa logis ya, logis banget ya di sini dong, ya logis banget di sini dan saya kasih beberapa tips saja. Kenapa kasih beberapa tips? Karena harusnya dia bisa lebih tinggi dibanding ini kan, logis dong karena kan ini kan udah range-nya udah balance, jadi harusnya dia ekspansi lagi dong ke tempat baru, dia engineer lagi liquidity atau dia rebalance lagi imbalance yang masih ada di area atas kan gitu. Jadi pasti harusnya dia lebih tinggi dibanding low ini gitu. Jadi ya udah ditembusin dikit aja. Toh juga secara risk reward waktu saya hitung ya tadi ya waktu saya hitung oh masih dua, nyampe sini pun masih dua lebih gitu ya. Ya dan itu udah lebih dari cukup lah gitu ya. Dan jadi kayak gini cara saya waktu itu trade pertama dan win cara berpikir. Jadi ini satu ya beda-beda tipis lah. 225 pips dengan 220 pips gitu. Jadi ini trade pertama di hari 27 November deh. Oh, 26 November. Close-nya di 27 November. Jadi cuma cuma nginep satu malam ya di sini. Gitu. Nah, ini trade pertama di minggu ini gitu ya setelah kemarin yang ngebuy. Jadi gila 2 hari ini gold ngasih 500 pip, gila ya luar biasa emang gold nih ya. Gitu. Nah, besokannya ini adalah losing trade saya nih. Kalau teman-teman lihat nih langsung menuju stop loss ya. Nggak ada babi bu, nggak ada apa namanya reject-rejectnya. Boom gitu ya. Sebenarnya sih agak-agak sebenarnya saya pasang sell ya. Jadi ada kan tadi kan sih bilang saya pasang 3 order. Cuman sell saya tuh masih agak di atas. Jadi saya pikir ya itu tadi ya agak-agak nawar dikit untuk entry. Jadi saya pikir sih agak di atas dikit, baru dia turun gitu. Ternyata yang sell-nya nggak kejemput karena cuma nyampe sini dia udah turun ya. Yang banyak kena stop loss. Tapi ya at least secara risk and reward masih sangat bagus. Nah pertanyaannya kenapa saya bisa entry buy lagi di area sini? Apa yang membuat reason saya untuk entry di area sini? Seperti yang kita tahu ini kan kelanjutannya nih. Jadi begitu saya buy di area sini, di expand, 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 ke area atas ini beberapa pips saya TP di sini kan. Nah, kenapa saya mau ngeliat nih ya? Saya mau ngeliat bagaimana reaksi harga di previous daily high ini. Kan ini jadi previous daily high nih di hari ini ya. Begitu ketika udah di hari ini kan menjadi previous daily high-nya ya. Nah, ternyata ya begitu dia expand ya di sini saya hit TP semua nih, ternyata dia masih naik ke atas. Berarti kan dia nge-break previous daily high-nya. Dan seperti yang di video IBDA, saya udah bilang ya, kalau misalkan order flow-nya bullish, IBDA akan terus-menerus secara konsisten mengejar previous daily high-nya. Dan kalau order flow-nya bearish, maka IBDA akan terus-menerus secara konsisten mengejar previous daily low-nya. Jadi ketika saya ngelihat bahwa previous daily high-nya di break, so jadi menurut saya dia masih bisa expand
lebih tinggi lagi. Mungkin dia mau nge-rebalance dulu area imbalance yang di atas sebelum melanjutkan penurunan ke bawah. Nah, jadi itu alasannya kenapa saya pasang buy di area sini. Percis tepat di, nggak tepat banget sih, tapi di previous daily high sini. Ya, jadi pakai break and retest aja. Dan saya juga pasang limit ya, dari low sini ke high sini, ya kurang lebih begitulah saya pilih di area sini. Dan ternyata tanpa ampun ya, begitu turun, 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 boom ya, tiba-tiba malam-malam mendekati jam setengah 10 nih kayaknya ya. Setengah 10 kayaknya, mendekati silver bullet gitu ya. Nah, dia ngehit dan dia langsung kena stop loss. Jadi ini trade saya yang gagal. Jadi ya teman-teman lihat sendiri ya. Apa? Saya tetap ngikutin rules. Saya nggak pakai feeling. Saya tetap disiplin dengan trading rule saya ikutin semua. Tapi kalau misalkan memang loss ya loss aja gitu, dan loss ya sesuatu yang biasa ya, bukan sesuatu yang gimana-gimana gitu. Dan at least kalau selama kita selama kita loss, tapi kalau kita masih ngikutin trading rules kita, ya itu masih a good loss. At least for me, it's still a good loss. Masih jadi losing trade yang bagus. Kenapa? Karena losing trade yang terjadi karena kita masih disiplin mengikuti strategi entry kita. Karena kan balik lagi ketika teman-teman backtest kan teman-teman kan punya data tuh, ya kan? Punya data dong. Win rate-nya berapa, loss-nya berapa, konsekutif profit-nya berapa, konsekutif loss-nya berapa gitu. Jadi nggak heran, bukan sesuatu yang mengherankan, bukan sesuatu yang bikin down, bukan sesuatu yang jadi bikin kepikiran ya, ya it just losing trade aja, no more than that gitu. Jadi saya berpikir seperti itu aja. Walaupun teman-teman kalau teman-teman lihat ya, ternyata dia turun lebih dalam lagi ke area diskon ya, masuk lagi ke sini dan kita lihat dulu bagaimana dia respect banget si fair value gap satu dan dia terbang lagi. So at least begitu video ini dibuat dia masih sideways di kisaran sini. Dia belum bisa nge-break dari previous daily high-nya dan previous daily low-nya. Jadi dia masih di dalam inside bar. Jadi kita perlu menunggu lebih lama lagi at least sampai dia bisa keluar kandang ya. Either dia nge-sweep atau nge-break previous daily high-nya atau dia nge-sweep nge-break previous daily low-nya baru kita bisa lihat bagaimana nanti bias untuk ke depannya. Dan juga ini juga kayaknya udah mendekati weekend, jadi Jumat juga bukan waktu yang bagus untuk trade karena terlalu banyak manipulasinya. Jadi mungkin weekly one shot one kill di Desember ketika minggu-minggu pertama yang ada NFP, kalau misalkan nanti price actionnya cukup jelas, ya udah mungkin kita bisa nemuin sebuah entry entry. Tapi kalau misalkan dia ternyata seek and destroy profile masih berlanjut aja kayak begini nih, sideway panjang, berarti kita mesti menunggu NFP rilis dulu. Semoga di NFP nanti ada ketegasan pergerakan ya, ada displacement candle yang muncul gitu. Jadi kurang lebih begitu aja teman-teman. Apa breakdown dari dua trade saya, satu winning trade dan satu losing trade gitu. Nah, jadi ini losing trade dan ini juga cuma 55 pips. Jadi kenapa juga saya berani ngambil? Karena ya pun sekalipun kena stop loss nggak terlalu ngefek banget. Satu saya masih hit target ya. Jadi eh, ya kenapa enggak? Ya kan, nothing tulus aja gitu. Jadi saya mikirnya gitu aja sih. Gitu. Dan ini satu quote penutup aja buat teman-teman. Jadi ini dari Peter Lynch, salah satu profesional trader ya. Kalau teman-teman mau tahu tuh dia penulis buku dan teman-teman bisa cari di Google lah siapa itu Peter Lynch. Tapi dia bilang di dalam industri bisnis ini, di dalam industri trading ini ya, kalau Anda seorang a good trader, jadi kalau Peter Lynch bilang kalau kamu adalah seorang trader yang hebat, trader yang handal, kamu bisa menang 6 kali dari 10 kali aja, itu kamu sudah jadi seorang trader yang hebat. Bayangin tuh, seorang Peter Lynch, seorang profesional trader bilang, kalau di dalam bisnis forex ini, kalau kamu bisa menang 6 kali dari 10 kali, kamu tuh udah jadi seorang trader yang hebat. Karena dia bilang, you never going to be right 9 times out of 10. Kamu nggak mungkin itu menang 9 kali dari 10 kali. Itu nggak mungkin. Ya, jadi even ini saran dari seorang profesional trader, Peter Lynch. Jadi ingat baik-baik saran beliau ini, ya. Jadi teman-teman tidak memerlukan sebuah metode yang menghasilkan 80% win rate, 90% win rate, ya. Dan jangan percaya juga jika ada orang di luar sana yang tiba-tiba memberikan Anda sebuah metode mengatakan kepada Anda ada metode yang win rate-nya 80, 90 bahkan 100% itu bullshit buat saya ya. Itu bohong semua, oke? Karena seorang Peter Lynch pun berkata
Kalau kita punya sebuah sistem trading yang bisa menghasilkan kemenangan 60% probability win rate, itu aja kita udah disebut Peter Lynch seorang good trader gitu. Jadi at least teman-teman pilih satu metode ya. Saya di video saya udah banyak, Anda bisa pilih satu metode yang Anda cocok dengan kesibukan Anda, dengan gaya hidup Anda, dengan pekerjaan Anda, dengan apapun itu ya, dan Anda bisa backtest. Oke, apalagi Black Friday, ini TradingView bener-bener murah banget ya, buat saya worth it banget buat Anda langganan langsung 1 tahun karena gila harganya murah banget men. Jadi kalau Anda mau serius ya anggap aja itu investasi di awal untuk Anda bisa eh, apa backtest metode Anda dengan benar supaya Anda punya data backtest yang valid juga. Jadi kurang lebih begitu aja teman-teman. Dan mungkin iklan sedikit ya. Buat teman-teman juga kemarin kayaknya banyak subscriber baru ya. Karena follower saya di Instagram dan orang-orang nge-DM saya di Instagram tiba-tiba banyak, kayaknya banyak yang baru-baru masuk. Nah, buat teman-teman yang kemarin-kemarin tuh nanya-nanya tentang eh, copy trade, kapan launchingnya, mohon maaf sekali lagi saya bilang mohon maaf teman-teman, saya juga masih menunggu. Jadi ya at least good newsnya kalau teman-teman masih mau join untuk copy trade, nanti silakan aja cek link di deskripsi video saya untuk bisa apa. Dan kalau teman-teman kemarin bilang bang kalau udah punya akun TF gimana ya nggak masalah teman-teman ya. Yang udah lagi jalanin karir TF terusin gitu. Saya doakan Anda bisa cash out, Anda bisa nyampe di posisi yang tinggi, oke? Tapi kalau Anda cuma mau sekedar mau ikut copy trade-nya, ya udah Anda kan bisa bikin satu email baru dan Anda bisa daftar melalui link referral saya, gitu kan? Dan Anda pilih aja nanti di aplikasinya, pilih sebagai investor, bukan sebagai analis lagi. Karena nanti buat teman-teman yang daftar di bawah link referral saya, ketika nanti produk copy trade barunya TF launching, nanti saya akan kontak Anda secara pribadi di WhatsApp atau di email. Jadi pastikan ketika Anda daftar atau ketika Anda input data Anda, WhatsApp sama email Anda benar ya. Karena nanti ketika launching produknya udah terjadi, saya akan kontak Anda either lewat WhatsApp atau either lewat email. Nanti kita akan bikin satu grup sendiri under saya, eksklusif grup Telegram saya atau WhatsApp, nanti kita lihat. Dan di sana saya juga akan share setup-setup weekly one shot one kill saya, serta saya akan juga share bias saya tentang market. So at least teman-teman tahu arah market, bias marketnya udah tahu gitu ya. Dan kalau ada setup yang betul-betul menurut saya bagus, berkualitas, saya akan share khusus untuk grup saya yang daftar semua di link referral saya gitu. Jadi pastikan buat teman-teman yang pengen ikut copy trade ya, para investor-investor yang punya kelebihan uang dan bingung daripada instrumen apa nih yang menghasilkan di zaman sekarang, mungkin ini bisa jadi salah satu pilihan yang cocok buat teman-teman. Itu aja. Oke, jadi sekali lagi, jangan lupa kita ketemu di live Zoom Traktir Kopi bulan Desember. 3 minggu berturut-turut, tiap malam minggu kita live Zoom bareng. Oke, dan terima segitu aja. Jadi untuk video saya, thank you semuanya yang udah nonton dari awal sampai akhir, yang udah banyak mendoakan saya dan keluarga saya, thank you. Dari lubuk hati saya juga berdoa buat teman-teman ya, semakin sukses 2025, semakin cuan, biar 2025 itu nanti jadi tahun kemenangan, jadi tahun kelimpahan buat teman-teman ya. Jadi semakin sukses, semakin maju, semakin naik ke puncak, semakin mandiri, semakin profitable, semakin konsisten. Thank you semuanya, happy cuan.